Jadi, ketika seorang menyebut Muhammad Ali Pasha sebagai pahlawan, mungkin kita perlu bertanya, pahlawan itu untuk siapa? Membongkar mitos pahlawan Muhammad Ali Pasha. Bayangkan seorang tokoh yang dipuji sebagai bapak modern Mesir. Ia membangun tentara modern, mendirikan sekolah, mengembangkan industri dan pertanian. Banyak buku sejarah yang menyebut namanya sebagai reformis besar. Tokoh itu adalah Muhammad Ali Pasha. Namun, ada satu pertanyaan penting yang jarang kita bahas. Apakah modernisasi otomatis membuat seseorang menjadi pahlawan? Atau jangan-jangan gelar pahlawan itu menutupi sisi gelap kekuasaannya? Mari kita bahas lebih dekat. Pada awal kekuasaan, pertama kita harus perlu memahami terlebih dahulu bagaimana Muhammad Ali naik kekuasaan. Ia bukan pemimpin revolusi rakyat. Ia juga bukan tokoh perjuangan kemerdekaan. Muhammad Ali justru diangkat sebagai gubernur oleh Mahmud dari Kaisar Ottoman. Mahmud II dari Kaisar Ottoman. Artinya kekuasaannya itu lahir dari sistem kekaisaran, bukan dari pilihan rakyat Mesir. Sejak awal ia adalah bagian dari struktur kekuasaan, bukan penentangnya. Lalu bagaimana ia mengamankan kekuasaannya? Pada tahun 1811, Muhammad Ali menghadapi kelompok militer kuat di Mesir yang dikenal sebagai Mamluk. Ia kemudian mengundang para pemimpin Mamluk ke sebuah acara di benteng Kairo. Para tamu datang tanpa curiga, namun ketika mereka berada di dalam benteng, pintu gerbang ditutup. Apa yang terjadi? Para pemimpin tadi diserang oleh pasukan Muhammad Ali. Nah, ratusan pemimpin Mamluk ini dibantai dalam satu peristiwa berdarah. Ratusan pemimpin Mamluk ini dibantai dalam satu peristiwa berdarah yang kemudian dikenal sebagai pembantaian Mamluk pada tahun 1811. Ini menjadi titik balik kekuasaan Muhammad Ali di Mesir. Pertanyaan sederhana, apakah pembantaian politik seperti ini adalah ciri seorang pahlawan? Atau ciri seorang penguasa yang ingin menyingkirkan lawan-lawannya? Tidak bisa dipungkiri bahwa Muhammad Ali Pasha ini memang melakukan banyak reformasi. Ia membangun industri, ia memperkuat militer, ia mengembangkan pertanian terutama pada bagian kapas. Namun, sistem ini itu tidak berjalan secara bebas. Pemerintah memonopoli banyak sektor ekonomi. Petani dipaksa menanam komoditas tertentu. Pajak meningkat, produksi diawasi ketat oleh negara. Bagi sebagian rakyat, modernisasi ini bukan kemajuan, melainkan tekanan baru dari negara. Nah, yang mana ambisi Muhammad Ali ini tidak berhenti di Mesir. Ia mulai memperluas wilayah kekuasaannya. Pasukan Mesir itu menyerang wilayah Syam dan Anatolia, wilayah yang sebenarnya masih berada di bawah Kekaisaran Ottoman. Pasukan ini dipimpin oleh putranya Muhammad Ali, yaitu Ibrahim Pasha of Ecbatana. Pasukan Mesir bahkan hampir mengguncang pusat kekuasaan Ottoman. Namun perlu diingat, ini bukan perang kemerdekaan, ini bukan perjuangan melawan penjajah asing, ini adalah konflik kekuasaan antara seorang gubernur dan kekaisaran yang mengangkatnya. Ironisnya, modernisasi militer Muhammad Ali Pasha juga sangat bergantung pada Eropa. Ia menggunakan instruktur militer Eropa, teknologi militer barat, sistem pelatihan modern dari luar. Nah, ketika konflik antar Mesir dan Ottoman ini memuncak, penyelesaiannya pun melibatkan campur tangan kekuasaan Eropa. Nah, ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah itu tanda kedaulatan atau justru awal dari ketergantungan baru?
Muhammad Ali ini tidak hanya membangun negara, ia juga membangun dinasti keluarga. Ia memastikan Mesir diperintah oleh keturunannya. Dinasti Muhammad Ali ini kemudian memerintah Mesir selama 1 abad. Namun, sistem yang terbentuk bukan republik rakyat, bukan pemerintahan yang partisipatif, melainkan monarki keluarga yang turun-menurun. Sejarah memang tidak hitam putih. Muhammad Ali Pasha adalah tokoh besar. Ia visioner dalam berbagai hal. Ia membangun tentara modern, ia mendirikan sekolah dan industri. Namun, banyak pemimpin otoriter dalam sejarah juga melakukan pembangunan. Itu tidak otomatis menjadikan mereka sebagai pahlawan rakyat. Jadi, ketika seorang menyebut Muhammad Ali Pasha sebagai pahlawan, mungkin kita perlu bertanya, pahlawan itu untuk siapa? Untuk rakyat kecil yang dibebani pajak, untuk lawan politik yang dibantai, atau untuk dinastinya sendiri. Menurut kalian, bagaimana seharusnya kita menilai seorang tokoh sejarah? Apakah dari pembangunan yang ia lakukan, atau dari keadilan dan dampaknya bagi rakyatnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.